Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita elektronika dasar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini atau cakupan mata kuliah ini dan hal-hal penting terkait dengan kuliah kita pada elektronika dasar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kuliah kita hari ini, kita akan mereview kembali hal-hal yang berkaitan atau hukum-hukum dasar yang akan kita pakai nantinya di dalam kuliah. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum-hukum dasar atau hukum-hukum dasar yang akan kita pakai di dalam menganalisis sebuah rangkaian, khususnya rangkaian arus rendah dalam elektronika. Oke. Baik, yang pertama yang ingin kita review ini adalah hukum Ohm. Oke. Jadi yang akan kita ini akan dipakai terus sampai di akhir perkuliahan. Hukum Ohm. Saya kira Miftahul Jannah masih ingat hukum Ohm? Miftahul Jannah masih ingat hukum Ohm? Halo? Miftahul Jannah masih ingat hukum Ohm? Arni Karrai masih ingat hukum Ohm? Masih ingat hukum Ohm Arni Karrai? Halo? Kalau Putri Aulia Cahya masih ingat hukum Ohm? Yang rumusnya V sama dengan I kali R. Oke, itu persamaannya. Jadi apa sebenarnya hukum Ohm itu menyatakan bahwa tegangan, coba perhatikan, tegangan berbanding lurus dengan arus. Oke, jadi V sebanding dengan arus. Oke, jadi kalau kita punya rangkaian seperti ini yang sederhana, ini V-nya, di sini ada arus yang mengalir. Jika P-nya semakin besar, I-nya juga semakin besar. Oke, jadi kalau P-nya besar, I-nya juga besar. Itu hukum Ohm. Oke, nah kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan, V ini dari sini, P ini bisa berubah menjadi sama dengan I, konstanta pembandingnya di sini adalah R. Karena di dalam rangkaian ini R-nya tetap. Oke, kalau R-nya berubah, mesti kesebandingannya juga ikut berubah. Oke, inilah yang Anda kenal mulai dari sekolah menengah. Oke, mulai dari sekolah menengah Anda kenal itu. Jadi ini hukum Ohm ini akan kita pakai dari awal sampai akhir perkuliahan dalam elektronika. Yang kedua, hukum yang kedua itu
hukum Kirchhoff. Ini ada dua, ada hukum satu Kirchhoff. Ada yang masih ingat ini hukum satu Kirchhoff? Ada yang masih ingat hukum satu Kirchhoff? Siapa? Siti Fatima masih ingat ini hukum satu Kirchhoff, Siti Fatima? Halo? Siti Fatima masih ingat ini hukum satu Kirchhoff? Hah? Siti Fatima masih ingat ini hukum satu Kirchhoff? Halo? Siapa ini? Nggak bisa ada suaranya Siti Fatima? Siapa Margareta masih ingat hukum satu Kirchhoff? Arif Rahman? Bayu. Ingat hukum satu Kirchhoff, Bayu? Ingat hukum satu Kirchhoff, Arif? Tidak, Pak. Coba di-mute, Arif. Apa? Bayu? Untuk satu nih, Bayu Aprilian. Ingat hukum satu Kirchhoff? Halo, Bayu? Iya, Pak. Ingat hukum satu Kirchhoff? Rumusnya apa bunyinya, Pak? Salah satunya? Rumus hukum Kirchhoff 1 itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, Pak. Oke, jadi apa namanya? Hukum satu Kirchhoff ini mungkin Anda sudah pernah pelajari. Kalau misalnya jadi kita punya titik cabang seperti ini. Titik cabang seperti ini, anggaplah ini titik A. Kemudian kita punya arus seperti ini. Ini ada juga Margareta di chat. Seperti ini. Sorry, tidak pakai yang putih. Ini masuk. Kemudian keluar. Ini masuk. Jadi di titik cabang ini anggaplah ini I1, I2, I3, I4, I5. Oke. Ini hukum satu Kirchhoff ini menyatakan bahwa yang masuk, jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi sebenarnya ini adalah hukum kekekalan energi. Oke. Jadi kalau di dalam kasus contoh kita ini berarti yang masuk itu I1, I3, I2, ditambah I2, ditambah I3 sama dengan berapa ini? I4 ditambah I5. Oke. Jadi seperti itu saja. Berapapun jumlah arusnya, pokoknya yang masuk sama dengan yang keluar. Oke. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini harus Anda ingat karena ketika kita menganalisis transistor, nanti di transistor itu ada 3. Nah, ini kolektor, emitter, kolektor, basis. Nah, di dalam menganalisis transistor ini bisa kita anggap sebagai harusnya ini adalah titik
percabangan. Oke, jadi kenapa hukum satu Kirchhoff ini saya review ya, karena nanti kedepannya akan kita pakai. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini yang akan sering kita pakai, ini adalah hukum dua Kirchhoff. Oke. Dua Kirchhoff. Apa bunyinya hukum dua Kirchhoff? Dalam sebuah loop tertutup, ini sigma delta V sama dengan 0. Ini dalam sebuah loop tertutup. Oke. Apa maksudnya? Kalau hukum Kirchhoff ini kalau kita langsung praktekkan aplikasikan di dalam rangkaian, terkadang kita susah untuk memahaminya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini disebut loop tertutup. Oke. Ini V, arah arusnya kita ambil seperti ini, arah loopnya. Kemudian arah arusnya seperti ini juga. Oke. Jadi ini arah arus yang merah I. Ini I arah arus. Kita tahu bahwa arus itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, sigma P di dalam loop ini sama dengan 0. Berarti P, anggaplah ini R1 ditambah PR di R1 ditambah P di R2, ini sama dengan ini dikurang di P R2 dikurang R1 P R2 sama dengan 0. Nah, kenapa ada plus ada minus? Coba perhatikan kenapa ada plus ada minus. Ini di dalam ini kesepakatan saja. Untuk mempermudah arusnya. Oke. Jadi yang hijau ini adalah arah loopnya, yang merah itu adalah arah arusnya. Oke. Jadi PR1 berarti P dikurang I kali R1. P di R1 menurut hukum Ohm. Ini menurut hukum Ohm berarti arus yang mengalir di sini dikurang P I kali R2. Oke. Sama dengan 0. Nah, di dalam menerapkan hukum Kirchhoff, sebelum saya beralih ke contoh yang lebih kompleks. Nah, ini ada beberapa kesepakatan. Oke. Kalau misalnya ini ada resistor seperti ini ujung-ujungnya adalah titik A dan titik B. Terlalu kecil. Misal seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Oke. Nah, tadi kan ada dua, ada arah loop, ada arah arus. Jadi perhatikan ada arah loop, ada arah arus. Jadi ada arah loop dan ada arah arus. Kalau yang hijau ini misalnya arah loopnya ke sana, ini arah loop, dan arah arusnya juga ke sana, maka delta V di sini, ini ingat kalau searah arus dengan arah loopnya, delta P-nya minus I kali R. Oke,
Jadi dia kita ambil minusnya. Kenapa dia minus? Karena di situ terjadi penurunan tegangan. Oke. Kemudian kalau misalnya sumber tegangan ini, oke, seperti ini, arah loopnya ke kanan juga. Ini arah loop. Maka ini adalah positif V. Oke, jadi di dalam rangkaian itu kita ambil positif V. Jadi kalau misalnya arah loopnya, yang pertama arah loopnya misalnya seperti ini, cara mengingatnya arah loopnya ke sana seperti ini. Nah, ini ke sana seperti ini, itu kita ambil positifnya. Jadi yang pertama ini negatifnya, kalau yang pertama didapat adalah negatifnya, kita ambil positif P. Oke, itu harus Anda ingat. Yang kedua, kesepakatan yang kedua, makanya tadi di sini coba perhatikan contoh yang tadi. Contoh yang tadi, arah loopnya seperti ini, arah loopnya seperti ini. Nah, di sini yang didapat pertama adalah negatifnya, maka di sini positif. Oke. I1 di sini arah loopnya ke kanan, arah arusnya juga ke kanan, maka di sini kita ambil negatif. Sama di sini arah loopnya ke bawah, ini arah arusnya ke bawah, kita juga ambil negatif I kali R2. Oke. Sorry, enggak muncul. Oke, saya ulangi. Jadi yang saya jelaskan tadi, ini tadi di contoh awal di sudut bagian kiri itu. Sudut bagian kiri ini, karena arah loopnya kan ini yang hijau ya, ini arah loopnya. Nah, P-nya arah loopnya ke atas, yang pertama didapat adalah negatif sumber tegangannya, sehingga di sini P-nya positif. Kemudian di sini arah arusnya ke sini, arah loopnya ke sini searah, maka I kali R1. Sini arah arusnya ke bawah, arah loopnya juga ke bawah, maka di sini I2 kali R2. Oke? Apa namanya? Suara musik itu kedengaran? Halo? Tidak, Pak. Nah, kesepakatan yang kedua, kalau kita punya seperti ini, titik A, B. Nah, arah loopnya sekarang kebalik. Oke? Arah loopnya seperti ini. Kemudian arah arusnya ke kanan seperti ini. Oke? Ini delta V-nya, ini positif I kali F. Oke? Jadi yang harus Anda ingat, kalau arus dengan arah loop searah itu minus I kali R. Kalau arah loop dengan arus berlawanan arah itu I kali R positif. Nah, sedangkan untuk sumber tegangan, kalau di sini positif, negatif. Nah, ini kalau arah loopnya, jadi kalau baterai itu atau sumber tegangan yang pendek itu negatifnya, oke, kutub negatifnya, yang panjang itu positifnya, oke. Sehingga kalau arah loopnya kebalik seperti ini arah loop, maka di sini kita ambil minus V, oke. Nah, coba kita lihat contohnya. Jadi saya ulangi kembali, ini sangat penting karena di sini nanti bagaimana kita menentukan positif dan negatifnya itu akan sangat
mempengaruhi hasil analisis kita. Jadi saya ulangi, untuk resistor jika arah loop searah dengan arah arus, itu kita ambil minus I kali R. Kalau arah loop berlawanan arah dengan arah arus, kita ambil positif I kali R. Kalau arah loop sumber tegangan, kalau yang kita dapat pertama kali adalah negatifnya, itu positif. Kalau yang pertama kali misalnya seperti ini, positifnya pertama di sini, maka itu kita ambil negatif. Oke, itu kenapa alasannya seperti itu terkait dengan arah medan magnetnya. Oke, baik, kita lihat contohnya di dalam rangkaian, penerapannya di dalam rangkaian. Misal kita punya rangkaian seperti ini. Punya rangkaian seperti ini. Ini positif negatif. Nah, ini namanya satu loop tertutup. Oke, jadi ini adalah rangkaian satu loop tertutup. Nah, ini kita disambungkan dengan loop yang lain. Oke, jadi ada loop di sini. Sini ada resistor juga. Sini ada sumber tegangan. Oke. Ini kita anggap di sini P1. Misalnya nilainya 10 volt. Kemudian di sini P2 ini 20 volt. Kemudian di sini kita anggap di sini R1 nilainya misalnya 10 ohm. Di sini R2 20 ohm. Kemudian R3 40 ohm. Nah, ketika kita ingin menganalisis rangkaian seperti ini, maka kita punya dua loop. Jadi ini kita punya dua loop. Ini kita ini loop 1. Ini loop 2. Kalau ada lagi di sampingnya berarti itu loop 3. Jadi yang saya ingin jelaskan pada kesempatan ini adalah prinsip dasarnya, sehingga serumit apapun rangkaian yang Anda analisis, ketika Anda mengerti prinsip dasarnya itu akan lebih mudah. Oke, arah loopnya kita bebas memilih arah loopnya. Oke, arah loopnya kita ambil seperti ini saja. Ini arah loopnya. Ini arah loop 1. Sedangkan arah loop 2 seperti ini. Oke. Itu arah loopnya. Oke. Kemudian arah arusnya I1 kita di sini adalah arus yang mengalir, kita sebut I1. Nah, sini I1, di sini ada titik cabang. Oke, di situ ada titik cabang. Saya pakai warna lain, warna biru saja. Ini titik cabang. Anggaplah ini, kita anggap titik cabang A. Oke. Nah, di bagian ini ada arus yang mengalir. Ini kita anggap I2. Oke. Kemudian dari atas ke bawah, ini kita anggap I3. Oke, ini arah arusnya. Nanti Anda bisa sebenarnya mengambil arah arus I3 ke atas, nanti analisisnya akan berbeda, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang sama. Oke, nah sekarang kita ini kita sudah menentukan arah arusnya. Nah,
kita ingin menentukan arus yang melewati setiap resistor. Jadi sehingga kita bisa menerapkan hukum 1 Kirchhoff. Nah, di titik cabang A, persamaan arusnya di titik cabang A, ada yang tahu? Di titik cabang A, siapa? Arni, di titik cabang A, persamaan arusnya seperti apa? Yang persamaan arusnya Pak saja. Ya, R minus arus. I. Arus tadi hukum 1 Kirchhoff apa? Yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, berarti di situ yang masuk apa? I1. I1 dan I2. I1 dan I2. Kemudian yang keluar I berapa yang keluar? I3. Nah, berarti yang masuk, jadi kita punya persamaan pertama, ini I1 sama dengan, ditambah I2 sama dengan I3. Oke. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Kenapa seperti itu? Yaitu dari hukum 1 Kirchhoff, yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, sekarang kita lihat penerapan hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini masing-masing loop. Nah, ini kita sekarang lihat di loop 1. Oke. Nah, loop 1, coba perhatikan sumber tegangannya. Arah loopnya ke atas, seperti ini arah loopnya. Ini arah loopnya yang hijau. Berarti yang pertama ini negatifnya, berarti di sini positif P1. Oke. Jadi di situ positif P1. Sekarang di sini arah arusnya ke sana. Nah, arah loopnya seperti ini, berarti arah loop searah dengan arah arus. Oke, jadi coba perhatikan, arah loopnya searah dengan arah arus. Sehingga ini negatif kurang I1 kali R1. Oke, ini I1. Kemudian di R2 ini arah loopnya seperti ini. Kemudian ini ke bawah juga searah. Oke, juga searah, berarti I3 kali R3. Berarti di sini kurang. Kalau ada yang kurang jelas, mohon langsung ditanyakan ya. I3 dikali R3. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Oke, sudah semua, berarti ini sama dengan 0. Oke, ini adalah penerapan hukum 2 Kirchhoff. Oke. Kalau kita substitusi masuk nilainya, berarti ini P1-nya 10, ini 10, I1 dikurang R1 nilainya 10, berarti 10 I1, R3 nilainya 40, berarti 40 I3 sama dengan 0. Oke. Sedangkan untuk loop kedua, coba perhatikan. Ini arah loopnya seperti ini. Ini negatif ke positif seperti ini. Negatifnya, ini arah loopnya. Berarti di P2 juga positif. Oke, berarti positif.
V2. Oke. Kemudian, nah ini arah loopnya. Arah loopnya seperti ini. Kemudian arah arusnya seperti ini. Juga searah. Oke. Jadi searah, maka ini dikurang I1 kali R2. Oke. Dengan cara yang sama kita dapatkan I3 dikali R3 sama dengan 0. Oke. Jika kita substitusi masuk yang kedua ini, kita dapatkan ini 20 I2 kali R2 berarti 20 I2 dikurang 40 I3. Nah, sehingga kita break dulu sejenak, saya hentikan dulu Zoom-nya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di screenshot sampai di sini, kita break 5 menit. Coba Anda lihat-lihat kembali cara mendapatkan angkanya, nanti 8010 bergabung kembali. Oke? Lihat-lihat dulu, kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan.